Pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus demi kasus dalam entry BBMA dan bagaimana kita menyikapinya ya. Jadi kita pasti sering mengalami masalah saat entry sudah valid dan ternyata eh, berlawanan dengan posisi yang kita ambil. Dan ini adalah akan menjadi video berseri sebagai edukasi yang akan membahas tentang eh, kasus demi kasus dalam entry BBMA. Oke, kasus pertama ini kebetulan saya ada posisi sell di Euro USD. Di sini coba kita lihat posisi di saat saya entry. Di saat saya entry, kondisi H1 ini seperti yang saya marking di sini ya. Nah, ini posisi saat entry. Jadi ini belum ada kenaikan ini ya. Posisi saat saya entry seperti ini kondisinya. Kita bisa lihat di sini ini ekstrim. Di top BBH1 MA-nya juga keluar ya, ekstrim. Kemudian ekstrimnya berlanjut CSAK pada hari Jumat. Kemudian Senin pagi terjadi gap yang lumayan besar hingga sampai candle momentum di low BB. Secara logika BBMA, dengan kondisi market seperti ini, maka kita fokus mencari sell. Kenapa? Karena ini setup lengkap, ada CSAK dan bahkan lanjut momentum. CSAK-nya belum re-entry, momentumnya pun belum re-entry. Maka kebiasaannya re-entry ini akan valid sesuai setup yang terbentuk. Kemudian singkat cerita, saya menunggu harga naik ke EMA high dan saya eksekusi sell di sini. Ya. Ini adalah area re-entry sell. Saya sell di re-entry sell yang ini, dan ternyata pelan-pelan harga ini terus menanjak naik ya, pelan-pelan. Memang tidak ada kekuatan tapi dia pelan-pelan naik terus hingga mencapai top BB. Dan di time frame H4 candle sempat menembus bid BB. Ya, artinya secara bacaan kita ini sudah arah naik karena H4-nya tembus ke atas mid BB. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah akan cut loss posisi ini atau akan hold? Sebelumnya saya menempatkan stop loss di area top BBH1 di saat saya entry. Posisi top BB-nya di sini. Ya. Jadi saya letakkan stop loss sekitar di top BB karena menurut saya apabila candle naik ke atas mid BB berpindah ke atas, maka setup ini akan rusak. Jadi itu yang akan kita bicarakan di sini. Ketika H4 sudah menembus ke atas mid BB, apakah akan cut loss atau biarkan saja hingga SL tersentuh ya. Sebenarnya itu pilihannya tergantung dari kita masing-masing. Tapi kalau ingin mencari argumennya, argumen yang objektif, kenapa saya masih hold posisi ini? Karena H4 ini belum valid CSAK. Kalau ini valid CSAK, maka ini akan cut loss saja, atau bisa juga tidak cut loss. Kita bertaruh apakah harga ini lebih cepat menuju SL atau dia turun ke EMA high untuk re-entry buy. Dan saat harga ini turun ke re-entry buy H4, disinilah kita close dengan kerugian yang semakin kecil dibanding cut loss di posisi saat ini. Nah, sekarang kita akan uji cara menguji kenapa CSAK ini tidak valid dan kenapa CSAK valid.
Oke, jadi di sini ini kita buang dulu supaya enak kelihatannya. Kita akan marking candle H4 yang ini, yang akan kita nilai apakah ini CSAK atau tidak. Cara menilainya, kalau di time frame H1, artinya satu time frame di bawahnya, ini kan H4. Satu time frame di bawahnya di H1, kalau ada momentum di situ di top BB, maka ini valid CSAK. Kita cek di H1, ternyata ini tidak ada momentum ya. Di H1 tidak ada momentum. Kita lihat di sini. Tidak ada candle yang close di atas BB, di luar BB. Dengan demikian masih objektif kalau saya menahan posisi ini. Ya, ini pembacaan kita secara objektif ya. Masalah nanti dia kena SL atau tidak, kita tidak ada penyesalan lagi karena kita berdasarkan objektivitas ya dalam hal teknikal ini. Jadi tidak mengedepankan intuisi ataupun praduga gitu ya, perasaan gitu. Jadi berdasarkan ilmu yang kita pahami, kita mengambil keputusan ya. Jadi poin dari video ini adalah kalau ada posisi yang misalnya kita re-entry sell, ternyata harga terus naik menembus bid BB, kita harus perhatikan apakah penembusan itu menjadi CSAK atau tidak. Kalau dia CSAK, lebih bagus di cut loss, atau tunggu dia turun re-entry CSAK seperti saya sampaikan tadi untuk exit dengan kerugian yang minimal. Kalau dia tidak CSAK, maka opsi untuk menahan posisi masih sangat rasional ya. Demikian untuk kasus kali ini. Nanti kita akan buatkan video tentang yang berdasar kasus-kasus dalam entry dengan BBMA. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.